portion of network evidence collection yang di jaringan ya. Jadi kita sekarang membahas tentang di jaringan. Nah, nanti untuk tugas minggu ini yang terkait forensik di kejahatan yang memanfaatkan jaringan sebagai media berkomunikasi. Nah, kalau minggu depannya kita bahas yang kejahatan yang sasarannya justru jaringan itu sendiri. Nah, nanti tools-nya kita menggunakan Wireshark ya. Tapi Wireshark-nya sih sudah ada, teman-teman tinggal menganalisis evidence yang sudah dikumpulkan. Nah, ini ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu mengenai network communication infrastructure, ya karena kan kita harus mereview tentang jaringan itu sendiri ya, infrastruktur yang ada di jaringan apa. Nah, kemudian network security infrastructure, jadi infrastruktur jaringan yang terkait dengan pengamanan jaringan itu sendiri. Kemudian ada manajemen center ya. Oh, ini. Yang atasnya kelihatan semua ya. Oke. Nah, teman-teman, ini sebagai review kita, teman-teman sebagian karena kerja di bidang ICT ya, IT tentu familiar dengan computer network. Namun bagi teman-teman yang mungkin kerjanya nggak di bidang ICT, tentu ini untuk refreshing dan mengingat kembali bahwa jaringan itu ada beberapa komponen utama ya, yaitu ada medianya. Biasanya medianya itu dari ini antar device lah, baik dia berupa end device maupun perangkat jaringan ya sebagai intermediary dengan server. Nah, medianya itu adalah si penghubung ini. Nah, media ini bisa kabel, kemudian mungkin dia wireless, mungkin dia fiber optik maupun satelit. Kemudian ada juga yang network devices. Nah, network devices-nya ini adalah perangkat di luar ini ya, end device ya, end device yang dipegang oleh user. Jadi network device ini bisa berupa router, kemudian switch, perangkat yang ada di tengah ini, intermediary. Nah, itu bisa berupa router, kemudian mungkin switch, mungkin hub, mungkin ada juga modem, kemudian protokol tertentu switch seperti frame relay, MPLS, ITM switch, maupun akses point yang wireless. Dan ada juga host. Nah, host di sini adalah perangkat end processing atau processing dari data gitu ya. Termasuk yang server. Nah, di sini. Nah, kita punya di sini ada server, kemudian ada komputer, ada laptop, dan ada smartphone ya. Nah, kemudian kita juga punya management tools, baik elemen management system, network management system, maupun network operation center. EMS, kalau kita di sini ada EMS misalnya, EMS itu biasanya dia hanya manage tipe tertentu. Jadi kalau manage switch, ya switch semua gitu ya. Switch ada lagi di mana gitu. Misalnya di sini ada switch, dia hanya manage ini. Kemudian ada EMS untuk router Cisco, misalnya dia hanya manage router Cisco dan switch Cisco. Pokoknya yang biasanya tipe tertentu ya, yang satu family. Nah, tapi kalau network management system ini biasanya merupakan gabungan dari beberapa EMS, dia ambil dia dari satu NMS, network management system. Nah, kemudian ada NOC, ini biasanya sudah ada komponen lain selain untuk monitoring sistem, dia untuk mungkin untuk ticketing, trouble ticket, dan lain-lain. Nah, berikutnya ada komponen juga, ada security devices.
Di sini ada security device, diantaranya mungkin berupa perangkat firewall, kemudian NDS, network atau host IDS ya, ini N atau host, biasanya IDS namanya. Itu bisa network, bisa host. Jadi network IDS atau host IDS. Kemudian ada IPS, kemudian untuk IEEE server, bisa berupa radius, berupa packet, atau berupa Kerberos. Kemudian ada EMS, bagian untuk security device, dan bisa juga SOC ya, Security Operation Center. Bedanya dengan yang ini lebih ke untuk operation network, supaya network itu bekerja dengan baik, sementara SOC lebih fokus monitoring aspek security-nya. Nah, ini network komponen, dilihat dari lebih detailnya, bahwa network infrastruktur itu terdiri dari 3 kategori utama ya. Ada device-nya, ada media, dan ada service. Jadi device-nya ya bisa berupa host tadi, kemudian perangkat jaringan, bisa berupa perangkat pengaman, saya nggak gambar di sini. Kemudian medianya yang di sini, tadi bisa fiber optik, bisa kabel, bisa satelit, bisa wireless. Nah, servisnya sendiri ya servis yang diakses ya oleh klien di sini dari server, mungkin dari server tertentu. Nah, tergantung servisnya. Ada yang berbasis website, ada database, kemudian ada servis-servis yang lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, di network device sendiri, itu kita mengenal ada end device-nya, kemudian ada intermediary device. Nah, end device-nya ya ini yang digunakan oleh user ya, termasuk server. Intermediary-nya adalah media untuk berkomunikasi ya, antar end devices. Jadi di end device bisa komputer, bisa laptop, server, printer, smart device, termasuk HP, notebook, mobile device, kemudian atau network yang lain. Kemudian intermediary-nya ya bisa ini wireless router, ada LAN switch, ada router, kemudian ada firewall client, ada multi-layer switch, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di network device tertentu, yaitu ada namanya router ya. Nah, router ini fungsinya adalah merouting IP ya, karena kan protokol IP jadi protokol yang paling banyak digunakan di internet. Kalau dulu protokolnya kan ada X25, ini yang end-to-end juga, ada IPA gitu. Nah, tapi sekarang ada by de facto lah ya, itu yang digunakan hanya IP. Nah, ini router berfungsi untuk memforward paket IP dari satu segmen ke segmen lainnya sampai nyampe ke ujung ya, ke end device. Nah, dalam memforward paket IP dari satu segmen ke segmen lainnya, itu kita menggunakan routing table. Nah, routing table ini ada semacam table ya. Jadi kalau ada IP tujuannya segini, maskingnya segini, next hop-nya akan dilarikan kemana. Next hop-nya bisa berupa IP, gitu kan, bisa berupa IP, atau bisa kalau di Cisco bisa berupa port tertentu ya, port tertentu. Nah, routing table ini dibangun, ada beberapa cara ya, dibangunnya. Jadi untuk mendevelop atau mengisi routing table yang ada di database routing table itu bisa dari memang konfigurasi directnya. Jadi begitu kita create
di router ada interface, kemudian kita kasih IP. Nah, biasanya IP yang dalam satu LAN ini bisa kita reach di sini masuk di direct. Atau pilihan keduanya menggunakan static. Nah, kita bisa create di sini routing table, nanti akan ngisi di sini. Jadi secara manual ya static. Atau pakai dynamic routing protocol seperti misalnya RIP, kemudian OSPF, ARGRP, maupun protokol BGP dan yang lain. Nah, kita juga mengenal ada hub, kemudian ada bridge, ada LAN suite ya. Nah, hub ini ya teman-teman mungkin di rumah itu kan ada perangkat untuk akses ke jaringan ya, kalau langganan jaringan ke Telkom, ke Bisnet, ke Indosat, MyRepublik, dan lain-lain. Nah, biasanya ada yang ke LAN-nya, ke WAN ya, kemudian ada yang ke LAN ya. Nah, yang perangkat ini dulu biasanya hub, tapi sekarang rata-rata sudah suite ya. Sudah suite. Jadi kalau hub, dia seperti physical media saja, jadi nggak ada pembatasan antar port, semua paket akan masuk di semua port. Kemudian kalau bridge itu rata-rata hanya punya 2 port untuk nerusin antar 2 segmen, tapi collision domainnya masih sama. Kalau ini semuanya jadi collision domain. Nah, yang collision domainnya bisa dibatasi adalah menggunakan switch. Tapi broadcast domain masih. Rata-rata perangkat telekomunikasi yang melibatkan multiport umumnya saat ini switch ya, baik yang managed maupun yang unmanaged. Nah, kemudian mungkin kalau di kantor-kantor kita mengenal penggunaan switch, tapi antar satu bagian dengan bagian lainnya tidak bisa saling berkomunikasi karena kita menggunakan VLAN ya, virtual LAN, di mana sebetulnya adalah hanya tambahan tagging di sebelum IP ya, 802.1Q gitu, ada VLAN, over VLAN dan lain-lain. Nah, kita juga familiar, terutama kalau di kampus, di rumah, rata-rata kalau kita langganan internet ke ISP tertentu, baik ke Telkom, mungkin ke Indosat, Bisnet, Excel, dan lain-lain, MyRepublik juga. Nah, di sini tergantung medianya ya, mereka bisa fiber optik, bisa kabel, mungkin bisa juga wireless ya, bisa WiFi, atau bahkan VSAT ya. Nah, ke sininya, karena masalah cabling itu kan kadang-kadang sulit ya masangnya ya, apalagi di gedung-gedung yang sudah lama. Jadi lebih praktis kadang-kadang kalau hanya untuk kantor satu ruangan gitu, kita menggunakan access point WiFi. Nah, ini ada beberapa konfigurasi yang biasanya ada di access point WiFi. Biasanya network mode-nya apa, dia sebagai router atau dia sebagai hanya end device, nggak usah nerusin. Kemudian SSID-nya, nama-nama tertentu yang kadang kita set. Kemudian channel-nya, kalau di wireless ada channel itu berarti dari, kalau di 2,4 biasanya sampai 2,483 ya. Saya lupa jumlah channelnya, ada 10 atau 11 channel. Bis channelnya biasanya 20 MHz ya. Ada juga yang 10 MHz atau yang lama 5,4 MHz. Kemudian mungkin security mode-nya ada encryption, password, kemudian ada yang open authentication atau yang menggunakan authentication. Jadi teman-teman kalau akses WiFi, kadang-kadang pada saat pertama kali itu sudah diminta password ya. Nah, mereka berarti yang menggunakan authentication. Tapi ada yang open, jadi pada saat pertama kali masuk kita bisa masuk ke jaringan wireless ini. Tapi pada saat
mau masuk ke jaringan, kita diminta password biasanya. Nah, passwordnya dihandle oleh IEEE. Nah, ini lebih detailnya. Jadi kita punya access point, baik untuk jaringan yang kecil maupun jaringan yang besar. Biasanya kalau jaringan besar, kita bisa masang beberapa access point yang saling terkoordinasi. Nah, koordinasi antar Wi-Fi ini, biasanya kita menggunakan perangkat tertentu ya, ke LAN, baik menggunakan fiber optik atau kabel, tapi untuk mengkoordinasikannya, biasanya kita menggunakan ini, controller, jadi wireless controller. Nah, si wireless yang dikontrol oleh wireless controller itu biasanya perangkat access point yang lightweight. Jadi benar-benar fungsi controllernya itu diserahkan ke perangkat ini. Nah, berikutnya kita punya network security infrastructure, ya. Jadi infrastruktur yang biasa di perangkat-perangkat yang biasa digunakan, dipasang di jaringan. Itu ada beberapa. Yang pertama adalah firewall ya. Nah, firewall ini memang untuk membatasi traffic tertentu yang boleh masuk di allow dan traffic tertentu yang tidak diperbolehkan atau di-deny. Jadi ini propertinya biasanya ya dia itu bekerja yang di allow atau deny berdasarkan ACL, access control list. Nah, firewall biasanya resisten terhadap serangan yang berbasis network, gitu ya. Tapi dia tidak resisten ke serangan yang berbasis aplikasi. Meskipun ada juga firewall yang sampai ngelihat sampai aplikasi, cuma akan membebani jaringan sebetulnya. Jadi dia bekerja berdasarkan policy tertentu yang ditulis dalam access control list. Ini ada beberapa benefit menggunakan firewall ya. Nah, tentu dia memprotek jaringan yang ada di dalam ya dari exposure penggunaan yang mungkin nggak diperlukan ya. Jadi hanya bisa meneruskan dari sumber tertentu. Sumber itu bisa berupa IP yang merepresentasikan user tertentu. Kemudian protokol yang nggak diperlukan itu mungkin bisa diblok. Kemudian akses ke server atau klien tertentu itu bisa diblok. Ya tentu selain itu bisa mengurangi kompleksitas manajemen yang terkait terutama dengan security. Cuma limitasinya memang dia tidak bisa memblok yang attack terkait aplikasi tertentu, misalnya yang HTTPS yang melibatkan port 443 gitu ya, atau yang HTTP yang melibatkan port 80, karena by default semua traffic yang menggunakan port 443 dan 80 kan di-allow kan, sehingga firewall untuk jenis serangan yang punya kelemahan di yang aplikasi ini, di aplikasinya dia tidak bisa digunakan. Nah, berikutnya kita punya namanya IDS, Intrusion Detection System. Nah, biasanya ini untuk mendeteksi attack yang mungkin tidak bisa dideteksi oleh firewall. Nah, karena firewall mungkin hanya ngeblok di bagian protokol jaringan tertentu ya, atau port tertentu. Tapi begitu portnya di allow, nah nanti tugasnya si IDS untuk monitor lebih lanjut. Nah, cuma IDS ini tidak melakukan action ya, jadi tidak ngeblok, kemudian dia hanya monitor. Nah, berikutnya kita punya IPS. Nah, IPS istilahnya sebetulnya kayak IDS, aktif IDS ya. Nah, baik IDS maupun IPS supaya efektif, dia harus punya sensor-sensor yang dipasang di tempat-tempat yang akan kita monitor. Jadi begitu ada anomali, dia diarahkan ke tempat tertentu, misalnya untuk dibuang gitu ya.
Nah, kombinasi antara IPS dan IDS itu ada juga yang disebut sebagai Intrusion Detection Prevention System atau IDPS. Nah, selain itu yang bisa kita gunakan untuk nyari forensik yang terkait dengan attack di jaringan ya, atau yang memanfaatkan jaringan, itu juga protokol yang kita sebut sebagai Simple Network Management Protocol atau SNMP. Nah, ini ada SNMP agent-nya, itu adalah SNMP protokol yang dipasang di device yang akan kita monitor. Kemudian ada SNMP Manager dan komunikasi antara SNMP agent dan SNMP Manager ini menggunakan aturan tertentu ya, mengikuti MIB-nya si SNMP. Kemudian kita juga punya NetFlow, ini yang base Cisco ya. Jadi NetFlow, jadi kalau ada traffic antar dua host gitu, nah si NetFlow ini bisa memonitor kalau ada anomali atau bahkan ya hanya untuk kebutuhan day to day ya, traffic dari satu titik ke titik lainnya bisa dimonitor, kemudian bisa memasang baseline. Nah, baseline itu biasanya kita ini kayak di kehidupan sehari-hari ya, kita itu kan biasanya kita sebetulnya punya baseline. Jadi misalnya, oh iya, jam segini itu biasanya traffic itu normal gitu ya. Jalan dari tempat tinggal kita ke Jakarta, ya biasanya pada jam ini normal nih. Tiba-tiba pada hari tertentu, ini kok nggak biasanya macet. Nah, nggak biasanya itu berarti tidak sesuai baseline. Nah, karena nggak biasanya macet, berarti asumsi kita ini pasti ada apa-apa. Ya sama dengan NetFlow. NetFlow juga biasanya dia punya baseline. Jadi kalau misalnya dia di luar kebiasaan, dia itu akan laporkan sebagai anomali. Nah, anomali ini bisa penyebabnya ya karena attack atau ada penyebab lain. Nah, kita juga mengenal ada pod mirroring ya. Pod mirroring itu biasanya digunakan untuk tujuan monitoring traffic. Contohnya ya di switch. Nah, switch biasanya kan kalau tujuannya IP sini mau ke sini, si IP itu tidak akan dikasih ke pod yang lain kan, beda dengan hub. Nah, supaya pod ini bisa memonitor atau yang inilah bisa untuk memonitor semua pod. Nah, di pod ini kita konfigur sebagai pod mirroring. Nah, kemudian untuk tujuan pencatatan apa saja yang terjadi dengan akses ke router ini, kemudian trafficnya mungkin berapa yang dicatat, kemudian ada akses anomali apa, dan ada akses tertentu atau ini down, baik untuk device jaringan maupun device end device itu bisa dicatat dan disimpan dalam syslog. Jadi service syslog ini bisa digunakan oleh forensik digital untuk melihat apa saja yang sebetulnya terjadi sebelum waktu tertentu gitu ya. Kemudian forensik digital tentu melibatkan waktu kan. Jadi sinkronisasi waktu. Jadi kalau waktu di sini terjadinya kapan, di sini kapan, kemudian lognya akan sinkron ya. Karena kalau enggak di sini jam sekian, di sini beda dikit, di sini beda dikit, bisa menyulitkan untuk mengkorelasikan forensik atau log yang kita dapat. Nah, itu posisinya biasanya ditentukan oleh namanya NTP, Network Time Protocol. Nah, di jaringan itu dulu ketika jaringannya merupakan cross connect ya. Cross connect itu cross connect ya. Cross connect device, digital cross connect device atau DAC ini atau DXC ya. Ini
butuh namanya clock yang terdistribusi dengan baik ya, mulai dari stratum 0. Ini stratum 0 biasanya cukup satu di seluruh jaringan, itu pun hanya biasanya operator gede. Dalam case ini mungkin hanya Telkom, kemudian Indosat, dan pelanggan-pelanggan operator lainnya yang menggunakan fasilitas Telkom bisa ngambil dari stratumnya Telkom. Kemudian perangkat-perangkat lainnya ya di-drive dari stratum 0. Tapi perangkat tertentu itu diklasifikasikan sebagai stratum 1, kemudian dan seterusnya sampai stratum 3. Tapi kalau sekarang sudah IP, urusan clocking-nya biasanya kadang-kadang tidak harus dari sini, karena mungkin ini udah gigabit Ethernet. Dulu kan ininya Sonet gitu ya, kemudian ada SDH. Nah, sekarang biasanya masing-masing perangkat itu bisa ngambil clock-nya langsung dari GPS. Jadi clock-nya sinkron dari GPS. Masalahnya kalau perangkat GPS-nya mati, itu juga bermasalah. Nah, ini bisa juga digunakan oleh kita untuk mensinkronkan log yang diambil di semua perangkat yang masuk ke salah satunya syslog. Nah, kemudian kita juga punya IEEE server. Ini catatan ini adalah biasanya ada catatannya juga yang terkait dengan user akan authentication, authorization, dan accounting atau auditing dan tracking. Nah, biasanya jenis-jenis server ini kita pasang ada Radius, gitu kan. Radius, kemudian ada TechCache kalau yang Cisco, ada juga Kerberos ya. Gitu. Jadi di sini fungsinya mengautentikasi, berarti mencocokkan ID-nya A dengan authentication code-nya yang bisa dengan password gitu ya mungkin, kemudian mungkin bisa dengan kartu gitu, atau biometrik, atau dengan behavior dan lain-lain. Nah, ini kemudian kalau cocok baru di-authorize si A user ini, dia dapat hak bandwidth mungkin 100 Mbps, kalau B mungkin 1 Mbps dan seterusnya. Kemudian boleh akses service yang mana ditentukan oleh authorization, baru dimonitor dengan proses accounting dan auditing. Nah, ini perbandingan kalau antara TechCache dan Radius ya. Biasanya secara fungsional TechCache dan Radius itu bedanya di TechCache adalah fungsi IEEE-nya ini itu modular ya. Sementara kalau Radius authentication dan authorization itu dipisah dari accounting. Kemudian ini biasanya untuk Cisco, ini open. Kemudian transport protokolnya ini TCP, yang Radius UDP. Kemudian challenge handshake authentication protokolnya ini bisa bidirectional, yang ini hanya dari server ke klien. Kemudian seluruh paket ini di-encrypt, ini hanya password-nya. Kadang-kadang kalau teman-teman ambil sertifikat tertentu ya kayak CISA Plus itu, ini juga kadang-kadang ditanyain. Kemudian accounting-nya yang Radius lebih bagus dibanding yang TechCache. Karena TechCache ini memang hanya awalnya hanya untuk monitoring, bukan monitoring ya, IEEE akses ke device network gitu. Nah, di device network ini kan accounting-nya nggak terlalu banyak kan, karena begitu dia ini ya paling aktivitas hanya di network. Sementara Radius itu dikembangkannya dari orang yang mau akses ke access point atau jaringan, sehingga track-nya ini dia berapa lama akses, kemudian siapa yang akses, kemudian berapa bandwidth-nya, sehingga accounting-nya itu lebih ekstensif. Nah, kita juga punya VPN ya, kita punya VPN. VPN ini bisa menggunakan public internet,
tapi seakan-akan ada tunnel dari ujung ke ujung. Gitu. Nah, VPN ini bisa menggunakan salah satunya IPsec gitu. Dan mungkin yang lain juga. Kemudian dari sisi jaringan, ada yang point to point, kemudian ada hub and spoke. Ini hub and spoke biasanya untuk perbankan ya. Banyak di perbankan di Indonesia, mereka punya misalnya headquarter, kemudian ini punya regional, ada regional Surabaya, kemudian Sumatera, gitu kan. Jawa Timur lah, maksudnya Jawa Timur, ada Sumatera dan lain-lain. Di tiap regional ini ada beberapa cabang. Nah, model yang seperti ini disebut sebagai hub and spoke. Ada juga yang mesh. Kalau mesh berarti bisa fully mesh atau partially mesh. Semua entitas terkonek. Ini ada yang LAN topologi, ada yang star, kemudian mungkin extended star, kemudian ada tipe bus, ini yang biasanya dengan kabel. Ya, sekarang udah jarang ya, karena sekarang kita menggunakan Ethernet kabel, yang tipikalnya adalah menggunakan bus seperti ini. Atau kalau 2 hub atau 2 switch, jadinya extended star. Nah, dulu kita juga mengenal namanya ring nih, ini zamannya waktu itu IBM. Jadi ring topologi. Jadi ada kabel juga, jadi masing-masing kayak dibikin ring, tapi fisikalnya nggak ngering juga, ini hanya dikasih N gitu. Nah, dalam di jaringan itu ada beberapa security arsitektur yang biasa diimplementasikan. Yang pertama adalah pemasangan firewall ya, karena ini yang akan mengatur traffic apa, port apa yang boleh dan nggak boleh, kemudian dari IP berapa yang boleh dan nggak boleh. Misalnya yang dibolehkan hanya HTTP, kemudian SMTP untuk email, atau DNS untuk nyari pasangannya website ya, dari nama menjadi IP. Selain itu nggak boleh misalnya. Nah, ini adalah konfigurasi yang umum ya, salah satu konfigurasi yang umum. Kemudian konfigurasi yang biasa digunakan juga adalah adanya DMZ, yaitu Demilitarized Zone. Jadi Demilitarized Zone ini biasanya tergantung, ada yang multi home atau yang single home ya. Nah, untuk kasus ini biasanya server itu baik web server, kemudian email server ditaruhnya di DMZ. Nah, biasanya kegunaan dari DMZ ini itu bisa melihat kalau traffic yang originate-nya di internal, gitu kan, yang menuju sini, gitu, dia biasanya dibolehkan. Kemudian kalau traffic yang originate-nya di sini, ya, menuju sini, itu biasanya nggak dibolehkan. Ya, itu masalah policy lah ya. Tapi secara umumnya seperti itu. Ya, detailnya bisa dilihat di sini. Nah, kemudian kita juga kadang-kadang membagi apa yang akan diatur di dalam policy di firewall, itu ada juga yang berdasarkan zone based firewall, sehingga yang diaturnya itu per zona bukan per IP tertentu, gitu ya. Jadi kalau zonanya sama-sama di grup ini, itu biasanya dibolehkan. Tapi begitu dia mau nyebrang, ya dilihat dulu apakah yang di sini dari tim marketing mau nyebrang ke tim operation, mungkin boleh atau mungkin nggak boleh atau mungkin dibatasi. Tapi begitu mau keluar, mungkin diperbolehkan untuk tertentu, tapi traffic yang originate-nya di sini mau ke sini mungkin bisa dibatasi. Tapi pengaturannya berdasarkan per zone, bukan per IP tertentu. Kemudian kita juga mengenal
model di jaringan ya. Model di jaringan itu biasanya ada bagian akses dan ada bagian backbone. Bagian backbone bisa terdiri dari dua bagian, ada distribution layer maupun core layer. Ini pendekatan ini ya tergantung dari apa namanya si desainer networknya. Ya apakah mau didekatin dengan ada 3 layer seperti ini, distribution dan ada core, gitu. Atau ya menggunakan pendekatan yang sekarang ada switch dan teman-temannya, karena switch dan router sekarang pun itu kecepatannya sudah bisa beberapa tera ya, terabit per second. Nah kemudian untuk monitoring biasanya di sini forensik digital itu bisa didapatkan di alat yang memang untuk didesain untuk monitoring jaringan ya. Nah, itu ada NOC, SOC dan CM. Nah, NOC ini secara umum memang digunakan untuk monitoring dari sisi performance jaringan. Jadi memang dia didesain untuk monitor supaya jaringan ini available 24 hours, 7 days gitu misalnya. Jadi tujuannya bukan untuk monitor security secara khusus, tapi memang tujuannya supaya si jaringan ini berfungsi dengan baik, dengan reliable gitu. Tapi bisa juga digunakan untuk monitor kalau ada traffic yang anomali berdasarkan baseline tertentu. Gitu. Jadi dia biasanya untuk proses upgrade perangkat, kemudian mungkin mengakses perangkat yang ada di jaringan. Kemudian NOC juga bisa ada firewall, kemudian IDS dan lain-lain, tapi lebih untuk manajemen jaringan. Kemudian mungkin ada policy enforcement, tapi lebih untuk mengamankan jaringan supaya digunakan dengan sesuai kebutuhan gitu ya. Tapi ya ini bisa juga digunakan untuk kalau melihat ada attack di jaringan oleh kita. Nah, yang lebih khusus untuk pengamanan jaringan adalah Security Operation Center. Memang ini tidak dimaksudkan untuk memonitor jaringan supaya dia availability-nya sesuai dengan kebutuhannya, tapi lebih melihat aspek security-nya. Biasanya digunakan sebagai tool oleh incident response team. Nah, salah satu komponen SOC adalah adanya CM, security information dan event management. Jadi kan event banyak ya, bisa event yang dari firewall, dari server, mungkin dari router, kemudian dari switch, mungkin dari host atau workstation, kemudian mungkin dari IPS, dari IDS, atau dari yang lain-lain. Nah, kemudian digabung, waktunya dicocokin, kemudian nyari supaya bisa menemukan root cause analisisnya. Nah, di CM ini digabungin supaya saling nyambung. Gitu. Sehingga kita begitu mendeteksi misalnya ada anomali atau sesuatu yang serangan, attack, atau yang lain, kita bisa dengan mudah mendapatkan root cause-nya. Nah, ini kita ambil dari Cisco CyberOps, kemudian ada Technomedia, kemudian ada Dynamic Solution dan Digital Guardian. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke presentasi kedua ya. Ini portion of screen. Nah, berikutnya kita punya tool untuk memonitor jaringan. Itu ya kalau sudah ada SOC sih sudah jauh lebih baik ya. Tapi kan kadang-kadang untuk invest SOC tidak semua perusahaan bisa ya. Mungkin NMS pun
mungkin nggak NMS yang seperti OpenView gitu ya, karena mungkin biayanya yang relatif mahal dan mungkin perlu kustomisasi tertentu gitu. Sehingga yang dimonitor oleh kita itu mungkin cukup hanya traffic itu menggunakan MRTG atau PRTG yang harganya relatif terjangkau ya, karena mungkin hanya perlu memonitor baseline terkait dengan traffic. Jadi kalau trafficnya anomali, mungkin kita bisa mendetek itu dari DDoS gitu, atau mungkin jaringannya mati gitu. Atau kalau kita mau melihat trafficnya, ini kita analisis, mungkin ada ARP spoofing atau ARP positioning dan lain-lain. Nah, kita bisa menggunakan Wireshark atau untuk network sniffer ya. Nah, di sini kita membahas mengenai penggunaan dari Wireshark ya untuk network analysis. Nah, ini ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu mengenai troubleshooting tool, kemudian Wireshark basicnya, dan case study. Jadi case study yang akan dibahas di sini adalah case forensik yang melibatkan bukan kejahatan real ya, ini hanya simulasi. Jadi ada kejahatan yang memanfaatkan jaringan sebagai media komunikasi. Kemudian tapi tools untuk menangkapnya adalah di jaringan menggunakan Wireshark. Nanti di minggu depan case-nya adalah memang yang terkait dengan attack di jaringan itu sendiri gitu ya. Tapi data-datanya ada di Wireshark juga. Teman-teman minggu depan masih masuk kan ya 23 Desember. Masih Pak kayaknya. Belum libur kan, baru minggu depannya ya. Oke. Ya, minggu depannya kayaknya Pak. Oke, sebentar. Nah, di sini kita membahas beberapa tools untuk monitoring jaringan ya. Sebetulnya yang powerful-nya sih tadi, ya kan. Jadi kita punya NMS, elemen management system, itu biasanya untuk monitor masing-masing komponen ya, sesuai tipenya biasanya, sesuai tipe dan merek ini. Tipe dan merek. Kemudian gabungannya itu network management system. Tapi ini monitoring jaringannya saja dan fungsi-fungsi itu, tapi keseluruhannya biasanya disebut sebagai network operation center ya. Sudah ada billingnya, trouble tiketnya, kemudian mungkin ada timnya. Gitu. Kemudian kalau untuk yang security-nya sendiri, yang khusus kita sebut sebagai SOC, dan di bagian ini ada CM ya. Gitu. Nah, tapi ada beberapa tools yang mungkin bisa kita gunakan kalau kita memang tidak perlu tools yang complicated seperti ini gitu, karena mungkin kita hanya perlu memonitor di perusahaan yang hanya akses ke internet gitu kan, atau untuk di rumah gitu ya. Nah, ini toolnya biasanya contohnya adalah ping gitu ya. Jadi teman-teman ya kalau buka ping ya tinggal buka itu, kalau di Windows Base tinggal command line gitu. Habis itu ping ke IP tertentu ya. Kemudian kalau kita melihat ingin trace route, kadang-kadang kan internet kita ada gangguan ya. Nah, kita bisa trace route, trace RT ke IP tertentu gitu. Nah, maka kita akan tahu nanti traffic kita itu keganggunya di mana. Kemudian mungkin kita bisa melihat netstat, kan? Bisa melihat netstat atau kadang-kadang melihat tabel ARP. Gitu. Tinggal ketik ARP -A, yang ini juga kalau di Windows tinggal netstat. Nah, kemudian
kita juga bisa akses equipment, masuk ke switch, masuk ke router, ya kan? Tinggal biasanya ya login kan, masuk kalau di router itu kan ada yang konsul ya, ada port konsul. Kita bisa masuk di port konsul ini, atau router biasanya terkonek ke jaringan lewat sini kan. Kita bisa akses remote login ke router-router yang lain. Bisa masuk ke lokal atau ke remote untuk mencari masalah tertentu gitu ya. Mungkin kita melihat paketnya, kemudian mungkin lihat neighbor-nya dan lain-lain yang terkait dengan jaringan. Nah, kita juga bisa menggunakan protokol analyzer tertentu. Contohnya yang paling terkenal karena free dan powerful adalah Wireshark. Dulunya adalah Ethereal. Kita bisa menggunakan juga tool Sniffer. Kemudian mungkin kita bisa menggunakan protokol yang dedicated ya. Jadi kayak ada perangkat khusus gitu nanti. Tapi yang ini yang software base ya, software base. Nah, biasanya dulu kenapa perangkat-perangkat kayak Sniffer lebih populer dibanding Wireshark awal-awal jaringan dibangun? Karena jaringan itu kombinasi dari perangkat-perangkat tertentu kan. Nah, di perangkat-perangkat tertentu portnya itu dulu nggak populer namanya Ethernet. Jadi kalau kita punya laptop, kan dipasangin Wireshark atau Ethereal, itu hanya bisa memonitor perangkat yang Ethernet juga. Dan di jaringan nggak populer waktu itu. Itu hanya populer hanya untuk ya hub, untuk tujuan di rumah atau di lokalan biasanya kan. Tapi begitu mau melihat masalah di WAN, port di WAN itu macam-macam. Ada I1 mungkin ya, ada port I3, ada DS3, kemudian ada Sonet, mungkin yang paling dekat dengan sini itu V35, ada juga RS449 dan lain-lain. Sehingga kalaupun kita install Wireshark tapi versi awal waktu itu Ethereal itu nggak terlalu banyak membantu. Tapi sekarang sudah beda kan. Hampir semua perangkat termasuk perangkat di WAN interface-nya itu udah gigabit Ethernet gitu kan. Atau yang 100 GE. Sehingga kalau kita memanfaatkan Wireshark di komputer kita jauh lebih powerful. Sehingga kita bisa menginspeksi masalah di lokal, di jaringan, paket per paket secara detail. Nah, kemudian kita juga punya SNMP tool, macam-macam ininya. Jadi ada yang MRTG gitu ya, yang gratis ya, atau PRTG ya, PRTG. Dan kita bisa dengan yang open ini, kita bisa SNMP base, kita bisa install, kemudian kita bisa memonitor perangkat jaringan yang terpasang. Nah, kalau mau view-nya kan kadang-kadang butuh yang bagus. Nah, yang bagusnya ini karena mahalnya di sini biasanya oleh namanya OpenView gitu ya. HP OpenView biasanya, HP OpenView dan yang lain-lain. Nah, ini yang untuk continuous monitoring. Kalau yang Wireshark kan hanya sewaktu-waktu ya. Karena data yang diambil kan gede itu. Traffic-nya bisa memenuhi alat untuk monitoring kita. Padahal yang perlu kita monitor mungkin hanya aspek-aspek tertentu kan. Nah, kita juga bisa masang peralatan yang dedicated yang memang terpasang sebagai appliance gitu ya. Appliance. Itu biasanya ada license, kemudian beli perangkatnya juga. Ini ada NetFlow yang dari Cisco atau ada SolarWinds. Nah, ini biasanya memang untuk kebutuhan monitoring dalam jangka panjang, kemudian lebih in-depth. Kemudian ada perangkat-perangkat tertentu biasanya untuk melihat microwave gitu kan,
atau satelit gitu kan. Kan ada beberapa part yang nggak dimiliki kalau kita hanya pakai monitoring tool yang ada di HP gitu ya. Yang di HP kan biasanya untuk access point saja tuh. Tapi untuk monitoring misalnya satelit channel berapa, kemudian microwave channel berapa, kemudian mungkin untuk LTE tertentu itu kadang-kadang tidak semua aplikasi yang dipasang di komputer, laptop atau handphone itu bisa mengcover. Nah, kita butuh dedicated biasanya alat tool tertentu, itu bisa dari Agilent, Sprint, kemudian dari ada juga HP ya, dan lain-lain. Nah, ini biasanya juga bisa digunakan untuk simulator dari jaringan. Nah, tapi kita juga, teman-teman mungkin akan kuliah ada dapat NS3 ya. Nah, ini juga bisa untuk simulasi gitu, dan bisa monitor, kalau monitor jaringan belum tahu ya, tapi untuk simulasi part of development protokol ini bisa. Nah, sekarang penempatan wireshark terserah kita selama si laptopnya ini, ya tergantung laptopnya, biasanya laptop sekarang kan ada Ethernet-nya ya. Kalaupun nggak ada Ethernet, biasanya ada wireless gitu. Atau ada USB di-convert ke Ethernet, nah dia bisa dipasang di jaringan. Berarti kalau yang wireless hanya di jaringan yang access point Wi-Fi. Kemudian kalau yang punya Ethernet, berarti bisa kita pasang di port tertentu, baik di LAN maupun di WAN. Ini beberapa contoh wireshark basic. Mungkin teman-teman yang kerja di ICT tentu sudah familiar kali ya. Tapi ada beberapa teman-teman yang mungkin kerjanya di bidang yang lain. Nah, ini adalah basic dari wireshark. Jadi wireshark ini kita install di komputer atau laptop kita, yang sekarang kita tinggal download wireshark. Versinya mungkin yang terakhir ya, 34 kali ya, 341. Nah, setelah kita install, nah, kalau laptop kita punya Ethernet, ya tinggal ditancepin di Ethernet. Kalau ini hub, kita bisa langsung monitor keseluruhan. Tapi kalau ini merupakan switch, nah si port ini harus dikonfigur sebagai port mirroring ya, supaya bisa monitor traffic dari semua port. Atau ya Wi-Fi. Jadi teman-teman biasanya kan sekarang sudah pakai Wi-Fi ya. Ya tinggal di sini diaktifin, kita akan monitor dari port Wi-Fi. Ini tampilan dari wireshark. Ini yang wireshark versi 3.06. Tapi kalau teman-teman install sekarang, download dari websitenya wireshark, current release-nya adalah 3.4.1 ya. Jadi dia punya pilihan, bisa dari LAN, bisa dari Wi-Fi, mungkin bisa juga untuk VMware ya. Kemudian ada beberapa LAN juga bisa. Nah, dengan wireshark yang biasanya kita lakukan adalah mengcapture paket. Di situ ada pilihan capture-nya. Di sini nih kita akan bisa capture ya, capture paket, mulai capture. Kalau di ini yang atau versi berapa nih? Jadi tampilannya seperti ini ya wireshark. Nah, biasanya ada proses inisialisasi gitu. Nah, di sini ini yang 340, yang terbaru 341. Nah, nanti dulu. Nah, biasanya kan pilihannya bisa dari LAN, bisa Wi-Fi, atau kita bisa monitor VMware juga.
virtual mesin yang ada di komputer kita. Kemudian LAN-nya juga bisa beberapa. Kalau kita monitor dari Wi-Fi, ya tinggal kita klik gitu. Nah, jadi otomatis paket-paket yang ada di Wi-Fi bisa kita capture, kita stop, kemudian kita bisa naruh filter, dan seterusnya. Di sini detail paketnya, yang ini code-nya. Gitu ya. Jadi kita bisa melakukan capture. Berarti, tapi masalahnya begitu di capture, semua traffic masuk ke komputer kita kan. Jadi kita harus nyiapin storage yang cukup. Kemudian kita bisa lihat ada filter yang mau kita lihat apa, mungkin apa HTTP atau HTTPS atau port tertentu atau IP tertentu. Gitu. Nah, si Wireshark ini bukan perangkat yang otomatis ya, bisa kita set karena begitu dia capture semuanya. Tapi yang difilter tentu sesuai yang kita inginkan. Cuma kalau capture-nya sih bisa capture semua. Nah, apa yang bisa di-capture ya semua traffic yang masuk ke port tersebut. Karena port yang dipasangin Wireshark biasanya di-set sebagai port yang bisa menerima semua paket gitu kan. Oke. Mulai dari ya layer 1, kemudian di layer 3, layer 4, dan sampai layer aplikasi. Nah, ini tampilan tadi dari capture kalau kita capture Wi-Fi. Begitu kita capture, prosesnya berjalan, kita bisa hentikan. Nah, ini yang di capture setiap saat ya. Jadi semua protokol dia capture. Kemudian detail untuk paket ini itu bisa dilihat di bagian paket ini. Kemudian ini adalah ASCII code ya, ASCII code atau hexadesimal dari paket yang sedang kita analisis. Kemudian kita bisa menganalisis follow paket tersebut based on protokol, FTP, mungkin TCP dan lain-lain. Kemudian kita bisa melihat statistik. Jadi kita bisa masang Wireshark bisa di sini ya. Yang penting masuk ke jaringan sini. Kemudian kalau ada traffic dari si server ke klien yang sedang kita monitor, itu kita bisa ngikutin data flow-nya mulai dari proses handshake-nya sampai terakhir. Jadi ada menu analyze. Kemudian kita bisa lihat frame format-nya di bagian yang kedua tadi. Itu bisa mungkin IP ya, sekarang kebanyakan IP ya. Dulu sih ada IPX, AppleTalk. Jadi kalau kita lagi monitor paket tertentu, kita bisa lihat di sini ada FTP gitu ya. Nah, di sini frame tersebut, misalnya frame ke-10, ukurannya 60 byte, kemudian dia adalah Ethernet, kemudian tipenya adalah IP, dan di layer aplikasi dia adalah FTP. Kemudian di layer transport dia menggunakan TCP. Di layer detail IP-nya kita bisa lihat ini source-nya tertentu dan destination-nya tertentu. Nah, IP header-nya kita bisa monitor ya. Nah, sekarang kalau dia pakai VLAN, bisa nggak? Ya tergantung sih. Kita bisa mengenable di sini VLAN nggak? Kalau nggak, ya berarti paket itu hanya sampai di sini. IP yang di atasnya VLAN. Gitu. Dia nggak bisa itu. Kalau dia di-encrypt, kita juga nggak bisa melihat data di sini. Enkripsi itu biasanya terjadi yang paket HTTPS ya. Gitu. Kita hanya bisa lihat sampai
apa misalnya TCP-nya ya. Setelah itu paket yang di dalam HTTPS-nya nggak kelihatan. Tapi kalau kita HTTP kemudian paket telnet gitu, kalau telnet kita bahkan bisa sampai lihat password di sini. Kalau yang HTTP seluruh paket kontennya pun bisa kita lihat di file aplikasi sini. Kemudian dengan Wireshark kita juga bisa dengan mudah melihat flag, ya. Flag yang digunakan ada untuk sync flag, kemudian ACK, gitu kan, kemudian VIN dan lain-lain. Jadi kita bisa melihat di sini karena flag. Jadi apa maksudnya? Semua informasi yang terkait flag kita bisa melihatnya. Jadi untuk handshake TCP itu juga bisa dilihat. Kemudian informasi header di UDP pun akan terlihat. Ya tergantung dari paket yang masuk dan tercapture di Wireshark-nya ya. Kemudian biasanya kalau TCP di sini ada responnya, ada ACK-nya yang bisa kita lihat dan cocokkan. Kemudian kalau jaringan misalnya down, kemudian kenapa nggak nyambung, nah itu juga bisa dilihat dengan Wireshark. Jadi ini window untuk paket yang di-capture, kemudian ini detail paket yang di-select. Kalau select tertentu sini ya detailnya itu. Kemudian ada nilai hexa atau byte dari ada suara yang di Bu Linda. Kemudian option capture-nya pun bisa ditentukan ya. Jadi capture interface, ada menunya, option-nya, bisa buffer size-nya kita mau berapa mega, bisa digedein, bisa dikecilin. Kemudian filter, ya bisa difilter juga, jadi mengcapture dari IP tertentu. Kemudian berhentinya setelah berapa megabyte atau setelah capture berapa kali. Nah, ini processing ACK di three-way handshake ya, three-way handshake dari TCP. Ketika sync ACK dan ACK itu terlihat di sini, ya kan? Ada kiriman sync, kemudian ada sync ACK dan ACK. Nah, tapi biasanya yang gini-gini kita tinggal analyze di sini, kita bisa follow dan seluruh paket yang terkait dengan session ini itu akan masuk di monitoring kita. Kemudian kita bisa melihat flow graph, jadi di analisis ini ada flow graph analisis, sehingga prosesnya kita tahu nih, oh pertama minta ini, kemudian HTTPS, kemudian get apa, itu yang di bagian graph analisis. Kemudian kalau kita melihat HTTP session, ya kan, ya kita tinggal lihat di sini, oh ini ada HTTP session, get apa. Kita bisa follow. Ketika dianalisis, kita tinggal follow HTTP tersebut. Kemudian kita bisa mengecek sequence number-nya. Di sini kan ada ACK tertentu yang merupakan respon itu kan, harus nambah 1 dari si sync-nya kan. Nah, itu juga bisa kita cek nanti di bagian sininya, di detail IP-nya, atau melihat di sini. Kemudian kalau mau filter dari hasil yang di-capture atau dari hasil capture-annya, itu detailnya ada di sini. Atau bisa melihat di
ininya Wireshark ya. Nah, ini contoh display filter bagian profile. Itu nanti filternya akan diimplementasikan di sini. Misalnya IP address berapa atau HTTP dan seterusnya. Teman-teman bisa nyoba-nyoba sendiri. Nah, ini untuk kasus di suite supaya bisa monitor dari seluruh port. Nah, suite tempat kita pasang Wireshark dikonfigur sebagai port mirror. Ini contoh filternya ya, IP.address equal IP tertentu yang ingin kita monitor, kemudian dan N IP tertentu yang ingin kita monitor. Nah, misalnya tadi kan kita udah capture nih IP, kita dapat ini. Nah, kita hanya ingin monitor IP ini gitu ya. Berarti di sini IP address, dan jadi begitu kita klik ada ininya, ada guidance-nya. IP address equal-nya berapa? Katakan kita mau monitor yang ini 198, kemudian 251, 201, 230 misalnya. Kita tinggal ini, yang muncul hanya yang berkaitan dengan ini. Dengan IP yang kita monitor. Nah, ini untuk monitoring di port tertentu ya, yang kita gunakan port mirror. Kemudian filternya. Jadi kalau kita mau melihat filter tertentu, ya tinggal seperti tadi. Kemudian kita juga bisa melihat statistik. Jadi Ethernet, kemudian Bootstrap protokol berapa persen, DNS berapa persen. Nah, itu bisa dilihat. Kalau tiba-tiba, oh ini banyakkan yang DNS, berarti jangan-jangan ini serangan DNS atau ARP lebih banyak. Ini case tadinya yang teman-teman saya kasih log pcap, tapi ini dari data ID Care ya, hanya untuk tujuan kuliah ini aja. Ini hanya untuk simulasi sebetulnya. Jadi ada log 1 pcap, itu teman-teman diminta untuk nyari pesan dan struktur organisasi di file capturean Wireshark. Kemudian ada juga log 2 pcap. Ini ada isi percakapan, tolong dicari. Jadi ini untuk kasus di mana ada jaringan, kan? Kemudian kita capture pakai Wireshark. Di jaringan itu ada message yang terkait dengan simulasi attack atau kejahatan di dunia fisik atau dunia natural. Nah, kuliah kita sampai di